Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam satu acara yang dinanti-nantikan, program unggulan dari media online Fokus Priangan, yaitu acara Kupas Tuntas Calon Bintang. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan salah seorang pengacara muda, ya, pengacara hebat, pengacara handal yang siap menggebrak bagaimana penegakan supremasi hukum di kabupaten. Kita bertemu dengan Bung ya, Bung aja, kan masih muda lah ya. Kalau Akang belum Akang ya, Bung aja. Bung Faisal Arif Hidayat SHMH luar biasa abdi geleh gelarna. Pak Faisal, kita berbicara tentang hukum. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hukum itu? Kalau boleh singkat saya jawab, hukum itu adalah segala regulasi atau norma. Tapi kembali kepada prinsip hukum, sebenarnya sulit untuk didefinisikan, Pak. Karena apa? Setiap orang pasti beda-beda menerjemahkan hukum. Tapi orang awam kalau melihat atau tahu tentang hukum, identiknya dengan polisi, dengan jaksa, dengan penjara. Padahal jauh sebenarnya secara definisi. Tapi kalau patut kita diartikan secara prinsip yang umum, ya, hukum itu segala regulasi yang mengatur tatanan kehidupan, mulai dari hak dan kewajiban, ini kan juga jalan. Jadi setiap ada hak dan kewajiban itu pasti hukum, kan? Negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, tapi fakta di lapangan itu ada istilah penegakan hukum itu ada tajam ke bawah, tumpul ke atas. Bagaimana itu melihatnya? Ya, memang tidak dapat dipungkiri ketika dalam penegakan hukum di lapangan terkadang dikuasai oleh rezim, ya. Itu pasti dipolitisasi, Pak. Karena ada istilahnya juga politik hukum, Pak. Padahal seharusnya hukum itu menjadi panglima, betul. Tadi kata Bapak betul, pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Makanya segala aspek kehidupan atau tatanan bernegara itu tidak lepas dari aturan hukum. Tapi tadi ketika seseorang rezim berkuasa, mau tidak mau hukum biasanya dijadikan alat untuk mereka memperlancar misi mereka, seolah-olah ini hukum nih, ada tujuan lain, biasanya seperti itu, Pak. Sisi politik biasanya. Tapi sisi politik yang baik juga ada yang baiknya gitu, Pak kita. Saya sering dapat informasi terkadang hukum itu untuk orang-orang tertentu seolah-olah tidak berlaku gitu lah. Itu bagaimana menurut Pak Faisal? Ya, memang betul sekali, Pak. Di lapangan sangat miris juga kalau memang tadi kalau betul seorang koruptor, seolah-olah kan kalau dia pejabat salah satunya tokoh nasional, ketika digiring mereka seolah-olah bukan pencuri, Pak. Dengan bangganya mengenakan jas tahanan, tapi tatkala yang mencuri ayam, Pak, itu babak belur, Pak. Mulai dari digebukin massa sampai di dalam sel juga kadang-kadang ada oknum yang bisa. Nah, ini kan parsial atau ketidakadilan yang kadang-kadang nampak di lapangan. Tapi seiring dengan perkembangan media, saya harapkan tidak terjadi permasalahan yang diekspos, Pak. Supaya apa? Supaya keadilan tidak dibeda-bedakan, Pak. Karena di dalam hukum semua itu sama, Pak. Atau ada istilah presumption of innocence, atau semua orang sama di mata hukum. Gitu. Nah, ini media sangat berperan di zaman sekarang, Pak. Insya Allah di acara hutang akan kita terus bawakan bagaimana hukum itu harus menjadi panglima. Jangan ada istilah hukum berlaku kepada seseorang, kepada rakyat kecil, sementara untuk pejabat, aparat, konglomerat hukum tidak berlaku. Hukum harus ditegakkan. Kenapa? Karena negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, lanjut, Bung Arif. Nah, kita berbicara ke skala Garut, ya. Di Garut itu ada istilah
tanda kutip ada main proyek Pak, baik itu anggota DPR ataupun pengusaha dan sebagainya. Bagaimana melihat itu? Ya, ini kan kembali kepada pemberangkatan mereka ketika masuk ke dalam kontestasi politik, Pak. Mereka sendiri kan butuh modal yang kuat, makanya mereka biasanya ada sponsor-sponsor yang masuk. Dan ini yang jadi beban mereka tatkala mereka duduk di suatu jabatan, mereka di pressure, mereka ditagih, yang mana kadang-kadang secara aturan pembagian proyek yang sudah ditetapkan menurut juknis atau PO ini terkadang dilewat, Pak, gitu kan. Bahkan tidak sedikit juga yang sudah andil kepada mereka justru kadang-kadang tidak terfasilitasi juga. Ini harus benar-benar transparansi. Jadi penting lah kata saya juga tadi media. Bahkan saya menyarankan acara Kutang ini undang dong anggota dewan yang 50, silakan kita bersuara. Karena saya yakin ketika per dari awal kos politik di awal dibuka, saya yakin tidak akan ada istilah tidak ingat kepada konstituen, Pak. Oke, pemirsa yang berbahagia, kita lanjutkan acara talk show Kutang, Kupas Tuntas Calon Bintang bersama pengacara hebat, pengacara handal, muda dan berkualitas, Bung Arif Hidayat. Bung Arif, ini saya ingin menguliti tentang kasus-kasus di Garut. Ada Pokir, ada BIJ dan sebagainya. Bagaimana penegakan hukum di Garut menurut Bung Arif itu sendiri? Siap. Saya mungkin bahas langsung aja, Pak ya. Meskipun ini orat sebenarnya, tapi terkesan ini seperti SK kan. Padahal secara temuan-temuan penyidik mulai dari kejaksaan semua sudah ada orang-orang yang terlibat. Ada apa ini kan? Artinya saya menginginkan kedepannya seorang bupati leadership di kabupaten ini harus benar-benar bisa menegakkan hukum. Apalagi bupati basicnya hukum dan pengacara juga, Pak. Ini kan miris karena memang tadi betul kasus Pokir, BIJ yang mana banyak nasabah-nasabah yang ini mengambil uang kan hak mereka yang mana susah untuk diambil. Ini kan miris, Pak. Jadi artinya ini pasti ada oknum. Kalau hukumnya bagus, Pak, tapi ketika oknum bermain kan bisa bagus. Ini terjadi permasalahan. Karena ada tiga, Pak, dalam penegakan hukum itu kalau ini berjalan dengan baik. Satu, struktur penegak hukum. Substansi adalah aturan. Struktur adalah masyarakat. Kalau salah satu tidak jalan, otomatis penegakan hukum akan tidak baik. Ya mudah-mudahan para penegak hukum bukan hanya sebatas gebrak gemilah ya di Garut rame tiba-tiba cepet ada apa itu ya. Jadi mohonlah pengacara pun harus tampil di depan ya. Jadi benar-benar ketika ada orang yang sangat dibutuhkan terutama tentang kasus-kasus korupsi itu harus terungkap lah. Uang rakyat, uang negara harus kembali kepada kas negara itu sendiri. Bagaimana? Setuju, Pak? Setuju, Pak. Harapan terakhir barangkali Bapak untuk penegakan hukum ataupun lain sebagainya silakan untuk disampaikan ke pemirsa. Harapan saya adalah simpel, Pak. Tadi kembali kepada prinsip kalau negara ingin beres, negara ingin benar atau negara ingin sejahtera, prinsip yang tadi dipegang, Pak. Pertama, struktur atau aparat pemerintah atau penegak hukum. Yang kedua, substansi aturannya memang harus jelas. Yang ketiga, culture atau masyarakat, budaya hukum yang harus kita jalankan supaya apa tadi tercipta ketentraman, keadilan, kemakmuran. Itulah kunci kita semua harapan itu, Pak. Oke, terima kasih pemirsa yang berbahagia. Acara Kutang Kupas Tuntas Calon Bintang bersama Bung Arif telah kita laksanakan. Mudah-mudahan masyarakat lebih cerdas tentang hukum. Jadi hukum harus menjadi panglima, harus melek tentang aturan. Jangan sampai masyarakat terlena, bujuk rayu pejabat, aparat dan sebagainya sehingga hukum dinomorduakan. Terima kasih. Kita ketemu di acara talk show yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.